Pernahkah doa kita terasa menggantung di langit, seolah-olah Allah diam dan tidak menjawab? Kamu sudah berdoa menunggu dengan sabar, namun tidak ada tanda-tanda doamu akan terjawab. Hati menjadi resah, pikiran gelisah, muncul pertanyaan, apakah Allah mendengar doa saya? Apa yang salah, mengapa doaku belum ada jawaban? Tenanglah, karena Allah Maha Mendengar. Allah berfirman, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Quran Surah Al-Baqarah 186. Maka sesungguhnya doa kita selalu sampai. Hanya saja cara Allah menjawab kita berbeda. Waktu menunggu itu bukanlah hal yang sia-sia. Bisa jadi waktu tunggu itu adalah bagian terpenting dari prosesnya. Ia adalah bagian dari pendidikan Allah untuk kita. Allah Maha Tahu, maka Allah tahu kapan waktu terbaik kamu menerima jawaban dari doamu. Allah sedang mempersiapkanmu untuk benar-benar siap ketika nanti doamu terjawab. Dia sedang mempersiapkanmu dengan cara yang mungkin tidak kamu sadari. Kita sering tidak menyadari bahwa waktu tunggu untuk terkabulnya doa kita sama pentingnya dengan jawaban itu sendiri. Doa itu tidak pernah sia-sia. Seperti surat kalimat yang benar, ia pasti sampai. Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah ibadah. H.R. Tirmidzi. Artinya, doa itu sendiri sudah bernilai pahala. Meskipun kita belum melihat hasilnya, setiap doa mendekatkan kita pada Allah. Itulah tujuan utamanya. Maka dalam kesempatan ini mari kita bahas 5 tanda bahwa doa kita sedang dipersiapkan oleh Allah. Karena tanda-tanda ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaanmu, mengapa hingga kini doa-doaku belum terkabul? Sekarang mari kita masuk pada tanda pertama, pertumbuhan yang tidak nyaman. Ketika kita berdoa minta rezeki, terkadang Allah justru beri ujian ekonomi. Kita berdoa minta kesabaran, Allah hadirkan orang-orang yang menguji emosi kita. Mengapa begitu? Karena pertumbuhan tidak lahir dari kenyamanan. Seperti otot yang tumbuh dengan beban, iman juga tumbuh dengan ujian. Itulah tanda pertama. Allah sedang menumbuhkan kita lewat ketidaknyamanan. Kamu menghadapi tantangan dan perubahan yang tak terduga. Situasi yang membuatmu harus keluar dari zona nyaman. Namun ini bukan berarti Allah tidak mendengar doamu. Justru perubahan ini bisa menjadi pertanda bahwa Allah sudah mulai melakukan sesuatu untuk mengabulkan keinginanmu. Memang caranya tidak terduga seperti apa yang kamu harapkan, namun percayalah, Allah Maha Tahu apa yang terbaik untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Perubahan itu bisa jadi adalah cara Allah mempersiapkanmu agar kamu mampu menerima berkah yang lebih besar darinya. Agar kamu siap dengan situasi baru yang Allah berikan untuk menjawab doamu. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang nabi yang taat penuh doa. Namun beliau difitnah, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, bahkan dipenjara bertahun-tahun. Apakah Allah meninggalkannya? Tidak. Semua itu adalah persiapan. Sampai akhirnya Allah jadikan Yusuf penguasa Mesir. Ujian itu membuatnya matang. Ujian itu membuat ia belajar hingga pelajaran tersebut akan mampu membawanya menjadi seorang penguasa Mesir. Coba renungkan sejenak, ujian dan ketidaknyamanan yang kamu lalui sedang membentukmu menjadi pribadi lebih kuat, lebih sabar, dan siap menerima nikmat yang selama ini kamu minta. Pertumbuhan memanglah tidak nyaman, seperti biji di dalam tanah, penuh tekanan, dan ketidaknyamanan di dalam tanah membuatnya harus tumbuh berjuang menembus tanah dan menghujamkan akarnya kuat ke bawah untuk bisa tumbuh, menjulang menjadi pohon yang kokoh dan tahan badai. Ingatlah, masa-masa sulit menciptakan laki-laki yang kuat. Laki-laki yang kuat menciptakan masa-masa yang baik,
Masa-masa yang baik menciptakan laki-laki yang lemah, dan laki-laki yang lemah menciptakan masa-masa sulit. Dan Allah Maha Tahu kapasitas kekuatanmu. Tanda kedua adalah kesabaran yang diuji. Doa tidak ditolak, tapi Allah ingin melihat apakah kita benar-benar sabar. Mungkin kamu pernah berdoa meminta sesuai namun bertubi-tubi hal sebaliknya terjadi. Dan kesabaranmu diuji lagi dan lagi. Di dunia yang serba cepat ini kita selalu menginginkan hal yang instan. Ketika melakukan usaha dan tidak segera mendapatkan hasil, kita merasa sedih dan mudah menyerah. Ingatlah bahwa tanda seorang hamba bergantung kepada ikhtiarnya sendiri. Bukan Allah adalah ketika ia melakukan ikhtiar tersebut, namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di awal, maka hatinya kecewa. Allah ingin menguji kesabaran kita untuk sadar bahwa sabar bukan sekedar menunggu tanpa arti, tapi percaya bahwa Allah bersamamu, memandu dan mempersiapkanmu dengan caranya yang mungkin belum kamu pahami atau sadari. Setiap detik kamu menunggu bukanlah waktu yang sia-sia, namun merupakan bagian dari proses pengabulan doa itu, agar kamu siap ketika kamu menerima apa yang kamu minta. Bayangkan jika kamu selalu mendapatkan semua yang kamu inginkan tanpa suatu proses. Mampukah kamu jauh dari rasa sombong? Mampukah kamu untuk tetap selalu bersyukur? Mungkin itu malah akan memberatkanmu karena terkadang menerima sesuatu terlalu dini bisa membahayakan diri dan iman kita. Dunia ini merupakan bagian dari ujian sebelum pada akhirnya manusia kembali kepadanya di akhirat, maka dunia ini akan penuh dengan rintangan. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Itu mengapa di dunia ini tidak semua permintaan kita dikabulkan secara instan. Bukan karena Allah tak mampu, namun Allah ingin melihat keteguhan imanmu, ingin melihat usahamu, dan Allah ingin kamu kuat ketika menghadapi tiap ujian berikutnya di dunia ini. Karena semakin tinggi derajat iman seseorang, maka Allah akan menambah kadar ujiannya. Bukan karena Allah membenci, namun karena Allah sayang. Karena hidup yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak, di mana semua keinginanmu akan dikabulkan di surga kelak, bukan di dunia yang singkat dan fana ini. Maka Allah mempersiapkanmu dengan ujian dan kesabaran. Nabi Zakaria berdoa bertahun-tahun minta keturunan. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, tapi doa itu tidak pernah berhenti, sampai akhirnya Allah beri putra, Yahya. Maka penundaan bukan penolakan. Itu adalah penyaringan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba akan dikabulkan doanya selama tidak terburu-buru. HR Muslim. Terkadang kita ingin cepat, tapi Allah ingin kita matang dulu. Seperti petani yang menanam benih. Apakah besok langsung berbuah? Tidak. Benih itu butuh waktu disiram, dijaga. Baru ia berbuah. Begitu pula doa, butuh proses untuk menjadi jawaban. Percayalah bahwa Allah akan memberikan di waktu dan tempat yang tepat, dan dalam kesabaranmu, Allah telah mempersiapkan semuanya di balik layar. Tanda ketiga, doamu terlihat seperti tidak terjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Doanya dikabulkan segera, atau disimpan untuknya di akhirat, atau dialihkan dari dirinya keburukan yang setara dengannya. Maka jangan kecewa jika doa terlihat kosong. Allah sedang melindungi kita. Bisa jadi doa kita diganti dengan yang lebih baik, atau disimpan sebagai pahala di akhirat. Yakinlah, Allah pasti mendengar doa kita dan mengabulkannya, namun Allah yang Maha Tahu akan selalu memberikan jawaban terbaik dari doamu. Pernahkah Anda gagal dalam sesuatu yang Anda doakan, tapi kemudian Allah beri yang lebih baik? Kita ingin pekerjaan A, Allah beri pekerjaan B jauh lebih baik.
Kita ingin menikah dengan orang tertentu, tapi Allah pisahkan, lalu beri pasangan yang lebih baik. Saat itu terasa sakit, tapi nanti kita bersyukur. Ya Allah, Engkau tahu yang terbaik. Kadang jawaban doa itu berupa tidak, tapi itu adalah tidak yang penuh kasih. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tidak terlalu peduli dalam keadaan apa aku berada. Apakah aku suka atau benci, karena aku tidak tahu mana yang lebih baik bagiku." Tanda keempat, kekuatan batin yang mulai muncul dalam dirimu. Tanda berikutnya adalah ketika kamu mulai menyadari bahwa kamu semakin kuat. Bukan hanya secara fisik, namun mental dan spiritual. Kekuatan ini muncul dari proses kamu menghadapi beberapa ujian dan cobaan dalam hidup. Saat itu mungkin kamu berpikir bahwa kamu tidak mungkin bisa melalui ujian itu. Namun lihatlah, hari ini kamu bisa tersenyum melihat ke belakang bahwa kamu telah berhasil melalui ujian itu. Kamu belajar, kamu tumbuh, dan kamu bukanlah orang yang sama. Kamu adalah dirimu yang lebih kuat. Allah tidak selalu mengubah keadaan kita. Kadang Allah biarkan keadaan sama, tapi Allah mengubah hati kita agar lebih kuat, lebih tabah. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." QS Al-Insyirah 56. Kekuatan iman itu lahir setelah badai, bukan sebelum badai. Contoh Nabi Ayub. Beliau kehilangan harta, anak, dan kesehatan. Bertahun-tahun beliau sakit, ditinggalkan banyak orang. Namun beliau tetap sabar, tetap berdoa dengan penuh adab. "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit. Engkau adalah yang maha penyayang." QS Al-Anbiya 83. Dan Allah pun mengangkat penyakitnya. Kesabaran beliau jadi teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meski pada keduanya ada kebaikan. Berusahalah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Kekuatan yang kamu rasakan bukan kebetulan. Itu adalah persiapan Allah, karena nikmat yang kamu minta akan membutuhkan kekuatan itu." Tanda kelima, kamu mulai merasakan momen kedamaian dan ketenangan hati. Di tengah masalah berat, tiba-tiba hati bisa tenang setelah berdoa. Lebih mengerti, hati lapang dan ikhlas. Itulah sakinah, ketenangan yang Allah turunkan. Allah berfirman, "Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman." Quran Surah Al-Fath 4. Ketenangan hati adalah jawaban doa yang paling nyata, dan itu lebih berharga dari apapun di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu bersamamu, apapun yang terjadi. Jika benar kamu mengimani Allah yang Maha Kuasa, lalu mengapa kamu masih merasa khawatir? Dalam hidup kita sering berdoa sepenuh hati, dan ketika jawabannya tak kunjung tiba, kita merasa kecewa. Tapi ingat, masa menunggu bukan berarti Allah diam. Justru sebaliknya, Allah sedang bekerja mempersiapkanmu, membentuk imanmu, dan menata segalanya agar waktunya benar-benar tepat. Dari rasa tidak nyaman, ujian kesabaran, perlindungan dari hal-hal yang tidak terlihat, hingga ketenangan hati, semuanya adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendekatkanmu pada apa yang kamu minta. Maka bersabarlah, karena janji Allah adalah benar.